Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fatima dalam pembelajaran IPA kelas 7. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari kalor dan perubahannya tentang materi, pengertian kalor, dan perubahan wujud benda. Nah, Ibu sudah membagikan video lebih lengkapnya berupa seri contoh soal dan pembahasan. Setelah ini, kalian harus menyimak video yang telah Ibu bagikan untuk memperjelas contoh soal dan pembahasan dari perubahan wujud kalor. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Nah, untuk kalor dan perubahan pada part 2 ini, kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Di mana perpindahan kalor ini ada 3, yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Oke, untuk perpindahan kalor sendiri. Sebelumnya kita sudah mengetahui kalor itu apa. Kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nah, sekarang, pernahkah kamu merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok juga ikut menjadi panas? Atau ketika kalian berada di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Nah, dua peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh dari perpindahan kalor. Untuk memperjelasnya, kita lanjut lagi. Untuk benda-benda di sekitar kita, ada yang bisa menghantarkan panas dan ada tidak bisa menghantar panas. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu ada konduktor dan isolator. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang konduktor. Jadi, konduktor adalah benda yang bisa menghantarkan panas. Contohnya, dari benda konduktor ini adalah besi, air, aluminium. Untuk air sendiri merupakan konduktor yang buruk. Nah, kemudian di sini ada gambar. Gambar ini merupakan grafik dari atau bagian-bagian kemampuan menghantarkan kalor yang baik. Contohnya saja, semakin ke kanan itu berarti benda tersebut menghantarkan kalor semakin baik. Bisa kita lihat benda-bendanya itu ada timbal, ada baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perak ini termasuk benda yang menghantar kalor dengan baik. Jadi konduktor itu harus tahu ya, benda yang menghantarkan panas dengan baik. Kemudian untuk isolator sendiri, kita bisa lihat di sini ada gambar kayu, ada kertas, ada karet. Jadi untuk isolator ini merupakan benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Untuk bagian-bagiannya kita bisa lihat pada gambar yang di bawahnya, yaitu ada air, ada bata, ada kayu, ada styrofoam, udara, dan hampa. Ini kita kecualikan juga tidak masalah. Nah, untuk semakin ke kanan berarti kemampuan menghantar kalornya semakin buruk, sehingga udara termasuk yang menghantarkan kalor yang buruk. Selanjutnya kita masuk pada perpindahan kalor. Untuk perpindahan kalor sendiri sudah disebutkan di awal bahwa ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Untuk konduksi sendiri merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, ketika kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan langsung dengan kain yang kamu setrika, sehingga kalor berpindah dari setrika ke kain. Untuk mekanisme perpindahan kalor dari konduksi, kita bisa lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Coba kita lihat. Di sini ada partikel-partikel yang renggang, kemudian di sini ada partikel-partikel yang rapat. Pada suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat, sehingga partikel satu akan membentuk partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya, suhu makin naik, sehingga kalor berpindah, namun partikel tidak ikut berpindah. Untuk contoh dari konduksi dalam kehidupan sehari-hari bisa kamu lihat di layar kalian masing-masing.
yaitu yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar, atau ketika kalian memegang panci dengan menggunakan kain. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan yang keempat, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Untuk contoh yang lainnya, kalian bisa cari sendiri ya. Selanjutnya, ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau air. Di sini ada gambar bahwa sebuah air di wadah yang dipanaskan. Contohnya ya, ini penjelasannya yaitu air kan tadi merupakan konduktor yang buruk. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air bagian atas juga ikut panas. Mengapa demikian? Yaitu saat air bagian bawah mendapatkan kalor pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik ke atas dan digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pola aliran air ini membentuk arus konveksi. Jadi, dia dari bawah ke atas, dari atas kemudian ke bawah lagi. Untuk contoh konveksi, kalian bisa lihat pada gambar berikut, yaitu ada angin laut dan angin darat. Untuk arus konveksi, bisa kamu temuin di pantai, contohnya pada gambar ini. Untuk pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, atau kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian, terjadilah angin laut. Ya, karena yang di bagian sini, ini merupakan konsep dari kalor tadi ya. Untuk malam hari, daratan cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik. Jadi yang air ini laut lebih hangat, makanya bergerak naik. Kemudian digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Oleh karena itu, nelayan biasanya pergi melaut ketika pada malam hari karena angin berhembus dari darat ke lautan. Untuk contoh dari konveksi sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, gerakan naik turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang keempat, gerakan balon udara. Dan yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Untuk contoh yang lain, kalian bisa cari sendiri. Kemudian kita berpindah pada radiasi. Jadi, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, kita bisa lihat di gambar berikut ini. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor, yang besarannya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruang bersuhu 30 derajat Celcius. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Nah, ini merupakan contoh dari kalor yang keluar ke lingkungan. Jadi dapat disimpulkan dari gambar ini yaitu makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Yang kedua, makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Adapun selanjutnya yaitu jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, jadi ini lebih dingin ya daripada yang di lingkungannya sini, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Perhatikan benda-benda yang di ruangan yang bersuhu 30 derajat Celcius berikut. Ini ya, karena di dalamnya, karena benda tersebut lebih dingin daripada lingkungannya, maka lingkungan ke benda tersebut. Dapat disimpulkan bahwa makin rendah suhu benda,
maka makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Dan makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Kemudian, saat kamu menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, misalnya satunya adalah berwarna lebih terang, yang satunya berwarna lebih gelap, maka yang cepat kering yang mana? Yaitu yang berwarna gelap. Mengapa demikian? Karena makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Dan makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Untuk contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, seperti tadi ya. Ketika kita berada di dekat api unggun, maka lama-kelamaan tubuh kita akan terasa hangat. Kemudian contoh yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa lagi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.